Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang Dinar Irak. Berita ke-1. Kerangka kerja menerima pesan positif dari para Kurdi dan Sunni. Ini adalah informasi isinya. Baghdad. Seorang anggota kerangka koordinasi, Sa'ad Al-Sa'adi, mengonfirmasi, pada hari Sabtu, bahwa kerangka koordinasinya menerima pesan positif dari Sunni dan Kurdi dari luar kerangka, secara langsung dan tidak langsung, di mana mereka menyatakan kemauan mereka untuk membuka dialog baru untuk tujuan tiba pada solusi yang mengakhiri politik blokade, menyerukan gerakan Sadris untuk kembali ke percakapan. Al-Sa'adi mengatakan dalam pernyataan kepada Informasi, bahwa kegagalan sesi kedua memilih Presiden Republik karena ketidakmampuan aliansi tripartit untuk menyelesaikan quorum hukum menyebabkan perasaan tinggi di antara Sunni dan Kurd bahwa proses pencapaian sebuah quorum telah menjadi tidak mungkin dan cara lain harus diambil untuk menahan kebuntuan politik. Dia mengungkapkan bahwa kerangka koordinasi menerima pesan positif dari Sunni dan Kurdi dari luar kerangka, secara langsung dan tidak langsung, di mana mereka menyatakan kesediaan untuk membuka dialog baru demi tujuan mencapai solusi yang mengakhiri pemblokiran politik. Al-Sa'adi menjelaskan, kestabilan posisi kerangka dan kohesi pasukannya dengan kekuatan yang tinggi memungkinkan untuk mengedepankan inisiatif baru untuk menahan mereka yang benar-benar yakin bahwa tidak ada solusi bagi kri politik saudari kecuali dengan duduk lagi di meja dialog, memanggilnya pada gerakan Sadris untuk kembali ke dialog. Al-Sa'adi mengklarifikasi bahwa situasi politik tidak dapat menanggung lebih dari itu, dan semua partai politik harus mengatasi kepentingan masyarakat atas semua kepentingan, terutama setelah krisis yang menimpa ekonomi dan keamanan negara serta partai politik tindakan ilegal dan konstitusional pemerintah Al-Kazemi. Petik 2. Berita kedua. Irak melebihi negara Arab dalam tingkat pertumbuhan. IMF, PDB akan mencapai 9,5%. 2022-04-23 pukul 8.20. Irak melebihi negara Arab dalam tingkat pertumbuhan. IMF, PDB akan mencapai 9,5%. Safak News, Dana Moneter Internasional yang diperkirakan, pertumbuhan PDB Irak akan mencapai 9,5% dan inflasi tahunan akan mencapai 6,9% selama tahun 2022. Dana tersebut mengatakan dalam jadwal yang dikeluarkan untuk bulan April, yang ditinjau oleh Safak News Agency, diharapkan PDB domestik Irak, yang menempatkannya di bawah kategori negara-negara pengekspor minyak, akan tumbuh 9,5% dan 5,7% untuk tahun 2022 dan 2023. Masing-masing, melebihi semua Arab negara-negara penghasil minyak dan non-minyak, mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDB untuk tahun 2021 mencapai 5,9% selama tahun 2021. Ia menambahkan, inflasi tahunan di Irak diperkirakan mencapai 6,9% selama tahun 2022 ini, naik dari 6% selama tahun 2021 ini, dengan menyebutkan bahwa inflasi di Irak diharapkan turun pada tahun 2023 hingga mencapai 4,7%. Dana tersebut mengindikasikan bahwa, diperkirakan saldo rekening Irak saat ini akan mencapai 15,8% dan 10,1% selama tahun 2022 dan 2023. Masing-masing naik dari 5,9% di tahun 2021. Para ahli dana memperkirakan tingkat pertumbuhan PDB untuk Timur Tengah dan Asia Tengah menjadi 4,6% pada tahun 2022 dan 3,7% pada tahun 2023. Dan inflasi tahunan untuk wilayah yang sama diperkirakan mencapai 12,8% pada tahun 2022 serta 10,5% pada tahun 2023.
Saldo rekening arus yang positif mengindikasikan bahwa negara adalah pemberi pinjaman bersih bagi seluruh dunia, sementara saldo rekening arus negatif mengindikasikan itu adalah peminjam bersih dari seluruh dunia, dan surplus rekening saat ini meningkat di aset asing bersih negara oleh jumlah surplus, dan defisit rekening saat ini mengurangi jumlah tersebut. Berita ketiga, Menteri Keuangan menyelamatkan perekonomian Irak membutuhkan revolusi dan minyak tidak bisa diandalkan. Pada berita Safak, Menteri Keuangan Ali Abdul Amir Alawi mengatakan pada Kamis bahwa mengangkat ekonomi Irak dari kemerosotan saat ini membutuhkan apa yang disebutnya sebuah revolusi nyata dalam mengubah strukturnya dari rentierisme untuk diversifikasi sumber. Hal ini datang dalam pidato selama kepemimpinannya delegasi Irak yang berpartisipasi dalam pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, yang diselenggarakan selama periode tanggal 18 hingga tanggal 24 April tahun 2022 di Washington, dengan partisipasi dari sekretaris dan sejumlah manajer umum. Alawi mengatakan dalam pidato tersebut, selamatkan ekonomi Irak dan perbaiki arah kebijakan fiskal dan moneter, perlu revolusi nyata untuk mengubah strukturnya dan mentransfernya dari ekonomi rente yang bergantung pada minyak sebagai sumber pendapatan utama ke di ekonomi diversifikasi, terutama setelah indikator menunjukkan bahwa tidak mungkin bergantung pada minyak untuk membangun negara dan pengembangan. Menteri menekankan pentingnya dan keharusan melibatkan sektor swasta untuk mengambil perannya dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan mencapai pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Menambahkan, kita menderita dari insti yang diwarisi sebelumnya dan diwarisi hukum dan prosedur tuonal yang harus ditangani jika kita ingin menginvestasi dengan benar sumber daya negara dan lokasi strategis dan menyesuaikan ekonomi dengan fase pasca minyak. Petik 2. Perekonomian Irak dicirikan sebagai ekonomi konsumen rentier yang bergantung sepenuhnya pada hasil penjualan minyak, yang merupakan sumber utama anggaran umum negara tersebut. Dan kelanjutan negara Irak bergantung pada minyak sebagai satu-satunya sumber anggaran umum membuat Irak berisiko terjadinya krisis global yang terjadi dari waktu ke waktu akibat dampak minyak padanya, yang membuat Irak berputar setiap kali untuk menutupi defisit ROGH pinjam dari luar negeri atau dalam, yang dengan demikian menandakan ketidakmampuan untuk mengelola dana negara secara efektif, dan ketidakmampuan untuk mencari solusi pembiayaan alternatif. Berita keempat, Bank Irak Pusat meraih PERSENTASI tertinggi dari cadangan keras sejak 2014. Deputi Gubernur Bank Sentral, Ihsan Samran, menegaskan bahwa cadangan bank asing melebihi hambatan 70 miliar dolar, dalam jumlah besar yang tidak pernah dilihat bank tersebut selama bertahun-tahun. Samran memberitahu Ekonomi News bahwa cagar tunai Irak di Bank Sentral melampaui batas 70 miliar dolar, jumlah yang tidak pernah disaksikan oleh Irak selama bertahun-tahun, menyebutkan bahwa Irak saat ini memiliki emas dalam jumlah sangat baik, serta klasifikasi tingkat lanjut di antara negara-negara dunia dalam persentase memiliki logam. Dia menambahkan, jika uang yang mengalir ke bank sentral melebihi apa yang keluar melalui jendela penjualan mata uang, rasio cadangan akan terkumpul dengan cara yang mencerminkan positif pada kehidupan ekonomi di Irak dan mempertahankan kelestariannya. Terkait dengan inisiatif Bank Sentral, Samran menekankan bahwa tantangan keamanan dan ekonomi serta penurunan harga minyak global dan kelemahan keuangan Irak pada tahun 2014 meminta Bank Sentral untuk meluncurkan inisiatif-inisiatif yang berharga dari 15 triliun dinar Irak, termasuk 5 triliun investasi untuk sektor khusus. Ia melanjutkan, pertengahan tahun 2021 menyaksikan Bank Sentral berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pusat Standarisasi dan Pengendalian Kualitas, dan Kementerian Listrik,
untuk meluncurkan inisiatif pembiayai pembeli sedari unit pembangkit listrik tenaga surya, menyatakan bahwa inisiatif ini diluncurkan di awal tahun 2022 dengan nilai 1 triliun orang Irak. Dia menganggap bahwa jumlah pendanaan adalah yang terbesar di Irak dan wilayah dalam jenis inisiatif ini, dengan menyebutkan bahwa menargetkan produksi energi bersih untuk sektor penggunaan keluarga, pabrik, perumahan, dan konstruksi. Berita kelima, Bank Pusat mengungkapkan jumlah uang dalam KIRKULASI, 80% ditambun di rumah karena satu alasan. Bank Sentral Irak mengungkapkan, pada Rabu, volume dana beredar, sekaligus mengindikasikan 80% tersimpan di rumah karena kurangnya kepercayaan diri warga terhadap bank. CBI perlu mengeluarkan dinar ini dalam sirkulasi. Ini akan terjadi ketika mereka melakukan proyek untuk menghapus nol. Ihsan Al-Yasiri, Wakil Gubernur Bank Sentral, mengatakan dalam wawancara dengan rekan kita Karim Hamadi, diikuti oleh NAS, tanggal 20 April tahun 2022 kita memiliki 76 triliun dinar sebagai sumber sirkulasi, 20% diantaranya disetorkan di bank, dan 80% dari mereka adalah rumah yang disimpan, dan ini adalah kekurangan bagi masyarakat. Dia menambahkan, menyimpan uang di rumah, yang merupakan dibalik ketidakpercayaan sejumlah warga di bank, baik itu swasta atau pemerintah, adalah risiko tinggi, karena dana ini mungkin terpapar kerusakan, pembakaran, atau pencurian. Dan ia menyatakan, Bank Sentral telah menetapkan standar ketat untuk mengendalikan perilaku bank-bank dan kami menyaksikan perkembangan dalam kinerja, mengetahui bahwa kontrol bank memiliki 3 track, yang pertama adalah meningkatkan kinerja, menggabungkan bank, atau dengan menggambar lisensi bank jika keenggan berlanjut. Dia mengatakan, sistem pemerintah memperoleh 85 deposito dan masyarakat, dengan menyatakan bahwa, setelah 2003, kita memiliki sejumlah besar bank, yang beberapa di antaranya adalah swasta, yang sangat baik dan telah mencapai tahap digitalisasi dan ekonomi digital. Dia menambahkan, kami memiliki pengawasan dan upaya untuk mendorong beberapa bank agar menjadi baik dan naik ke level yang dibutuhkan, karena kami berfokus pada mengendalikan perilaku bank. Ia melanjutkan, kita memiliki 70 bank swasta, lebih dari setengah jumlahnya sangat baik, sementara pemerintah memiliki 7 bank, yaitu Al-Rashid, Al-Iraqi Trade, Al-Rafidain, Al-Nahrain Bank, yang merupakan model perbankan Islam, dan Dana Perumahan, Wehile Bank Industri baik-baik saja. Al-Yasiri menekankan bahwa, penegakan hukum pinjaman menegaskan keberadaan jaminan bagi dinar apapun yang dipinjamkan, dan yang tidak memiliki pendapatan dari sumber tetap harus memberikan jaminan, biaya pinjaman sangat tinggi, dan ketika ada adalah bunga 8% pada pinjaman, dianggap sangat mahal, tapi jika batas risiko ditingkatkan, mungkin akan ditingkatkan resikonya, suku bunga meningkat. Ia menyatakan bahwa, Bank Rafidain memberikan pinjaman kepada lembaga-lembaga besar, dan ada kerugian hingga 6 triliun dinar dalam pinjaman ini karena tekanan peningkatan suku bunga, namun bagian dari risiko tanpa pembayaran dihindari melalui THEM. Berita ke-6. Status RV. Ingat ketika CBI berbicara, saya mendengarkan. Jadi, CBI keluar dengan 2 artikel yang sangat bagus periode ini tentang mata uang dinar. Mereka membanggakan betapa kayanya Irak sebenarnya. Mengapa mereka begitu banyak menyombongkan diri, tetapi artikel lain memberitahu kita agen berita Al-Arabiya Arab Saudi melaporkan pada bulan Februari bahwa saya dan Irak mengutip dari artikel tersebut, lebih spesifik Bank Sentral Irak, telah memainkan peran utama dalam membantu Iran untuk mendapatkan sanksi seputar AS, sehingga memberikannya dengan sarana untuk terus mendanai Quds Force, yang dicap sebagai kelompok teroris oleh Washington.
Apakah ini semua politik dari AS dan bagaimana mereka berbicara dari kedua sisi mulut mereka? Di satu sisi mereka memberitahu publik Amerika betapa buruknya teroris untuk dukungan politik, kemudian mereka terus maju dan mendukung teroris, kemudian memerangi mereka atau mencegah mereka mengeluarkan uang dari Irak. Kami juga menyaksikan pendekatan bermuka dua ini. Kemudian Demokrat membuat media berita memfitnah Presiden Trump karena membunuh Qi Soleimani. Inilah sebabnya mengapa lelang mata uang ditetapkan di tempat pertama dan jadi kita diminta untuk mencegah uang dari mendanai teroris. Jadi, artikel di bawah ini hanya memperkuat mengapa mereka tidak ingin menyingkirkan lelang mata uang dan mengembalikan dinar. Ya, lelang mata uang masih berlangsung. AS melalui CBI mendanai teroris dan mendukung mempertahankan milisi di Irak untuk tujuan kontrol Iran. Saya tahu kita tidak ingin mendengar berita seperti ini. Tetapi ini berita campuran hari ini karena beberapa sangat baik dan beberapa tidak begitu baik. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah ini, apakah kebaikan vs kejahatan di Irak menang? Ya, doa kita bekerja dan kita harus terus meminta Tuhan untuk meletakkan tangannya bekerja bagi kita dan entah bagaimana memperbaiki masalah ini dan membantu pemimpin Irak yang jujur dan patriotik menemukan solusi untuk masalah-masalah ini. Kita sudah bisa melihat Al-Sadr adalah juara kita bersama Al-Kazemi dan Saleh. Masih banyak anggota parlemen patriotik juga yang akan berjuang untuk menjaga Irak bebas dan berdaulat. Dengan kebebasan dan kedaulatan ini datanglah RV kita. Mengerti, ada begitu banyak berita di luar sana dan jadi kita harus fokus dan tetap on traget. Seperti yang saya katakan kepada semua orang bahwa Irak tidak akan menggunakan mata uang kripto dan berita hari ini membuktikannya lagi. Membentuk pemerintahan baru tanpa Nouri al-Maliki dan anak-anaknya sebagai bagian dari hal apapun pasti merupakan awal yang sangat baik. Mereka kita harap nanti mereka bisa mengejarnya dan para penyerangnya untuk menuntut mereka atas semua kesalahan yang telah mereka lakukan di Irak dari semua pengaruh buruk dan kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Irak. Seperti yang saya juga katakan berkali-kali bahwa Presiden Trump di AS harus kembali lebih dulu. Para nabi memberitahu kita bahwa ketika ini terjadi dia akan mengejar simpanan senjata dan peralatan yang tertinggal di Afghanistan dengan misi pengeboman dan razia penghancuran rahasia. Mereka memberitahu kita bahwa ketika kita melihat ini terjadi pengembalian akan dekat. Kita tidak bisa mengharapkan Trump untuk kembali sampai paling awal di bulan November tahun 2022 kecuali Tuhan memiliki keajaiban lain di lengan bajunya sebelum itu, dan saya tidak akan meragukan Tuhan jika Dia melakukannya.